Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa portofolio salah satu subscriber Borneo Trader ya. Dia ada kirim DM ke Instagram dan mau coba diulas atau dianalisa untuk portofolionya ini. Dan rata-rata ya merah semua ya. Dan kalau dilihat ada CP, Haisa, Amar, BABP, Bapak, Budi, Goto, Getsko, Hais, IDNDX, Jas, Jaya, KRW, RMKY, dan Pico. Dan yang saya lihat ini ya, saya mengulas atau menganalisa yang sesuai sepahaman saya aja ya. Jadi mungkin juga berbeda dengan yang lainnya, tapi ya itu wajar. Dan kalau saya lihat secara keseluruhan, harusnya Getsko, Goto, mungkin Jaya, Vico ini nggak usah aja ya. Kan ini rata-rata di atas 10 juta, bahkan di atas 20 juta. Harusnya kalau saya lihat ya seperti ini nih, biasanya nih duit nganggur. Sayang kan di RDN udah dibelikan. Biasanya ini udah lamsam atau mungkin saya nggak tahu juga, nggak nanya ya. Kalau yang punya bisa komen di kolom komentar apakah ini dananya habis di dalam RDN. Kalau dilihat kondisi seperti ini biasanya dihabiskan. Kenapa? Karena ini kecil-kecil nih. Biasanya duit-duit sisa nih. Goto cuman 1 juta belinya, Gosco 1 juta, terus ya Vico 3 juta ya biasanya duit-duit sisa ya. Jadi habis tuh. Ya ini terlalu menurut saya supermarket ya. Dan lebih banyak saham gorengan. Padahal sebulan ke belakang atau 2 bulan ke belakang itu saham-saham big cap lagi bagus-bagusnya. Saham Astra, saham Koal, Big Bang. Mendingan ya daripada banyak gini, beli aja sekalian Big Bang. Sebulan yang lalu itu Big Bang udah banyak yang bagus kan. Profitnya juga lumayan daripada ngumpulin profit seperti ini. Dan kalau dilihat nih ADCP juga secara teknikal, ADCP gak tahu kapan dia belinya nih ya, tapi di average 128. Berarti udah di harga-harga pucuk ini ya. Mungkin pas IPO dia udah beli nih. Karena sebelumnya kan nggak ada nyampe 128, jadi pas IPO beli dan dibawa turun. Ini gimana caranya? Apakah dia bisa balik? Ya mungkin balik bisa, cuman nggak tahu waktunya. Kalau dilihat trennya kan masih downtrend nih. Tapi ada kondisi akan konsolidasi dulu. 88 break baru naik ya. Kalau Bapak Ibu di saham seperti ini sama aja berjudi ya. Kenapa berjudi? Karena saham IPO itu rawan guyuran. Pokoknya 1-2 bulan ke depan itu ya rawan guyuran. Kali memang ada skenario lain yang dibawa naik, tapi kebanyakan 80% itu guyuran distribusi. Mungkin 1-2 saham bisa tuh kena beggar bahkan lebih ya, seperti ADMR, tapi itu kan jarang ya. Kalau udah tahu risk rewardnya nggak menarik, anggap aja berjudi ya. Harapannya naik ya, semua orang mau naik. Kalau ditanya saya beli nggak IPO, nggak selalu, bahkan jarang ya. Saya lebih suka nunggu market buka. Jadi saham IPO ya saya scalpingin aja. Kalaupun memang bagus saya hold, bisa saya hold. Cuman keseringan scalping. Apakah ADCP bisa naik ke 128 dengan kondisi seperti ini? Ya itu tergantung market makernya. Tapi kondisi seperti ini ya seharusnya berat lah ya, ke 128 dia harus naik 57%. Ya memang bisa, kalau 2 kali arah dia naik ya bisa aja. Tapi ya tergantung induknya ya, atau sektor properti, karena dia ini bergerak di properti ya. Ya pokoknya induknya Adi itu bagus, nanti misalnya saham-saham grup karya itu rebound, uptrend, bisa ngekor ADCP ya. Kalaupun mau tetap di hold, ya silahkan hold aja ya. Karena sudah terlalu dalam ya udah pejam mata aja. Kalau harga sekarang baru cut loss ya nanggung, karena dia udah mulai konsolidasi ya. Kecuali dia turun lagi itu dari 74, 73-nya itu berarti bisa lanjut turun lebih dalam. Itu makin bingung lagi dan makin dalam. Kemungkinan besar nggak akan di cut loss. Karena nilainya cukup signifikan lah. Sudah tahu seperti ini, harusnya kedepannya janganlah bermain di saham-saham IPO ya. Kecuali Bapak Ibu punya info A1, ini saham bagus, fundamental bagus, atau memang mau disimpan ya bisa. Tapi kalau cuman mau cari profit-profitnya aja, lebih baik ke saham-saham yang sudah ada chartnya ya, yang udah stabil, dilihat lagi uptrend, udah. Walaupun naiknya tipis-tipis saja seperti Big Bang, LQ45 ya udah beli itu aja ya, daripada beli ADCP seperti ini ya. Kalau dilihat Aisyah, ya Aisyah ini lagi konsol nih. Bagi yang punya
portofolio ini ya, jual aja kalau dia jebol 170, nggak usah ditahan-tahan. Ini minusnya cuman 2% ya. 2% ya udah, tambah 4 ya 6% ya. Ya 6% itu masih ideal. Cut loss aja kan tadi 2% minus tambah 4 ya 6. Udah out aja daripada dibawa turun lebih dalam. Simpelnya seperti ini ya. Kira-kira kalau memang mau dibawa naik, masa dijebolin lagi? Supportnya udah 3 kali dicoba dan terus mantul. Kalau dijebolin berarti nggak mau lagi yang jagain di bawah ini. Kan berarti akan turun lebih dalam. Out aja dulu. Namanya trading ya seperti itu. Sangat tidak mungkin Bapak Ibu tuh bisa selalu jual profit. Kalau ada yang pamer selalu jual profit, ya mungkin lossnya nggak diliatin atau ada yang masih nyangkut ya. Jadi seperti itu ya. Untuk Aisyah ya masih bisa di hold ya, masih bisa profit. Kalau saham-saham consumer rebound minggu ini dia bisa rebound karena ada peluang UNPR mayor itu kan bagus-bagus tuh teknikalnya. Juga INDF ICBP ya pasti ngekor. Itu kuncinya 180 kalau dia break gitu atau 184 ya. Udah tuh bakal uptrend lagi. Targetnya bahkan 200. Itu perubahan praksi harga bisa strong uptrend kalau confirm breakout 200. Nah, jadi seperti itu aja untuk Aisyah. Untuk Amar, ini dia ada beli sebanyak 34,8 juta minus 0,1. Nah, kalau ini bisa rebound Amar ya. Ada peluang karena ada yang akumulasi juga minggu kemarin dan Amar ini udah mematahkan trend downtrendnya ya. Seperti ini pergerakan Amar. Bisa juga digambarnya seperti ini. Ini patah, ini bisa juga patahan flag atau apapun polanya ya. Pokoknya kalau dia break 426, 428 itu peluang sampai 500. Kemungkinan Amar memang bisa kerek sampai 500. Tapi disclaimer on ya, putusan jual beli di tangan masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, kalau dia mau ya harusnya cut dulu aja kalau gagal lewat. Kalau dia turun dari 376 itu cukup dalam ya. Ya 8% 7% ya udahlah. Pokoknya kalau dia sudah turun di 6% 7% cut aja. Atau kalau mau, kalau saya sih saya cut kalau dia turun 3% daripada 7% ya. Cut dulu nanti tunggu di bawah, bisa seperti itu buyback atau Bapak Ibu langsung cut di bawah juga boleh ya. Atur aja bagaimana strateginya masing-masing ya. Tapi harusnya dengan kondisi seperti ini langsung dikerek. Kalaupun candle merah koreksi dulu karena besok kan market itu akumulasi selama seminggu nggak buka. Di market luar itu rata-rata dalam seminggu itu banyak koreksinya. Jadi ya kemungkinan ada koreksi dulu satu candle baru rebound. Lihat aja. Kalau takut dia koreksi 3% kena cut loss, ya siap-siap cut lossnya di bawah 380. Kalau dia jebol 380 ya udah exit aja. Itu aja untuk Amar ya. Peluang Amar nih potensi kalau saya lihat ya bisa ke 500. Yang penting minggu depan Amar breakout dulu 42426. Nah itu untuk Amar. Saham selanjutnya ada BABP yang minus 4%. Kalau dilihat dia belinya di 158 harga sekarang. Ya yang penting kalau dia jebol 150 udah exit aja, nggak usah mikir lagi, nggak usah lihat low di bawah ini. Pokoknya kalau dia turun lagi di bawah itu ya udah exit aja. Dari harga sekarang berarti 3% minusnya 7% ya udahlah exit aja kalau mau. Ya kalau bisa profit nantinya BABP realisasikan profit atau jagain profit misalnya ya. BABP-nya naik 160 tutup di atas 160 terus esokannya lanjut naik ya jaga di 160 itu harus pasang auto stop loss profit karena harga average-nya kan di 158 ya dapat 1% ya udah jagain jangan sampai balik BEP apalagi ini saham gorengan. Kalau saya tetap minim 160 saya udah pasang berarti profitnya sekitar 1,5% ya udahlah dimakan fee 0,5% dapat 1% udah yang penting aman jagain. Kalau dia naik terus bisa naikin lagi misalnya dia break 160 naik ke 165 Bapak Ibu pasang auto stop loss-nya karena tadi average-nya di 158 pasang auto stop loss bisa di 160 atau 161. Kalau dia naik 170 Bapak Ibu naikin lagi 164 atau 165 66 auto stop loss profitnya. Jadi kalau dia turun profitnya juga kejaga walaupun nggak sebesar profit sebelumnya dia naik kan turun ya udah. Kalau dia naik ke 180 naikin lagi. Kalau nggak punya trailing stop ya aplikasinya ya pasang auto stop loss saja. Update di cancel yang lama dipasang yang baru ya. Pokoknya naikin setengah-setengahnya bisa seperti itu. Kalau udah naik 10% pasang auto stop loss di profit 5%. Kalau naik 15% pasang auto stop loss di 8 sampai 10%. Udah seperti itu aja.
gimana caranya ya. Pokoknya dijagain nih, saham lagi downtrend tapi bisa jadi untuk BABP ya konsolidasi. Kuncinya ya jangan turun dari 150 lah. Kalau saya nggak akan tunggu sampai 140 terlalu dalam. Pokoknya cut dulu aja. Kalau mau bagus ya harusnya langsung naik. Karena ini udah 3 kali kan reject support. Ya kalau dia jebol support berarti yang nahan udah nggak kuat. Jadi seperti itu. Jadi untuk Getsco selanjutannya. Getsco menurut saya bagus. Tapi ini dia ruginya berapa nih? 1,3% ya masih wajar. Pokoknya kalau dia swing low-nya pun sampai 160 itu nggak masalah. Karena itu neckline-nya, double bottom-nya ini. Kalaupun swing low-nya sampai situ nggak masalah. Tapi harusnya kalau uptrend kuat, 200 nih harusnya mantul udah. Tapi memang nggak kuat ya. Dan ya ada peluang bisa turun lagi sampai 160. Karena memang momentumnya lagi ditutup ya. Tapi kalau secara mingguan, ini koreksinya 2 minggu belum kecil. Ya kalaupun satu candle lagi nggak masalah lah ya. Kalaupun yang nyangkut dari atas tetap hold aja karena ada peluang Getsco lanjutan uptrend. Cuman dia lagi akan membuat swing low-nya dan terlihat dari bulanannya juga bagus bulan lalu ya. Volume juga meningkat 3 bulan. Ya tetap tren Getsco akan naik. Dan kalaupun ada yang telanjur beli di 190, jual dulu kalau dijebol 180. Nanti buyback di sekitaran 160. Dari 180 ke 160 itu kan cukup besar, 20 poin. Hampir 12%. Udah cut dulu aja. Kalaupun mau average juga boleh, silahkan. Karena tetap saya lihat tren Getsco akan uptrend. Ini juga ada pola pattern break ya. Dan ini tiangnya. Siap-siap aja nih. Kalau dia balik ke atas 200 harusnya menarik untuk Getsco ya. Tinggal nunggu dia break 200 lagi nih. Siap-siap tuh. Lanjutan. Targetnya nih tiangnya 47% ya kalau melihat yang sebelumnya. Tapi bisa dihitung dengan Fibonacci retracement, bisa dari sini juga. Ya, targetnya selanjutnya ya bisa terdekat dulu 250. Kan yang waktu itu juga dicapai di 18 April. Kalau itu di break, ya tadi minim-minim 280 sampai 300. Jadi menarik untuk Getsco. Kalau saya nunggu dah dia break, buy on breakout aja. Tapi banyak kondisi yang dilihat ya untuk Getsco. Jadi masih menarik untuk Getsco, masih akan uptrend, cuman dia akan membuat swing low-nya. Kalau saya lihat ya, pertimbangkan cut loss saja. Kalau dia jebol 160, nih 180 saya cut kalau misalnya beli ini. Tapi saya nggak akan beli dulu. Saya lebih baik menunggu di atas. Itu ya. Saya lebih suka buy on breakout kondisi lagi uptrend nih. Karena bawahnya saya nggak tahu di mana. Kecuali kemarin saya lihat di 180 saya buy on support ya bisa. Cuman sekarang udah ketinggalan. Jadi lebih baik saya belinya buy on breakout atau nunggu aja. Kalau dia turun lagi beli di bawah bisa juga. Atau sekalian di 160. Tapi kalau kondisi seperti ini ya, apakah bisa ke 160? Ada potensi tapi kecil. Itu pun maksimal penurunannya kalau dia benar-benar mau kembali up trend. Kalau dia sampai turun ke 160 itu agak berat kalau dia langsung naik secepat sebelumnya ini. Biasanya konsolidasi pelan-pelan naiknya ya baru. Tapi trennya tetap akan naik selama nggak jebol 160. Jadi seperti itu. Untuk Getsco semoga aja saham-saham yang ini ya bisa rebound ya. Sepertinya Amar tetap bisa, Aisyah bisa, ADCP ini tinggal ngekor, induknya Adi atau saham properti rebound dia bisa rebound tapi sudah terlalu dalam. Goto tertekan masih untuk saat ini belum. Getsco masih ada peluang. Jaya juga masih bisa ya. KRW, RMKY ini kalau udah bisa profit exit aja. Atau tadi seperti saya bilang pasang trailing stop atau pasang auto stop loss. Misalnya profit sudah 3%, pasang aja 1% auto stop loss profit. Jadi kalau dia dari 3% turun lagi sisa 1%, profitnya terrealisasi aman. Jadi nggak loss lagi. Jangan mikirin profit besar. Jangan mikirin juga menutup kerugian-kerugian yang udah lama ini. Jangan seperti itu ya. Kalau yang udah lama nih ya udah biarin aja kalau nggak mau cut loss. Yang pastinya yang terbarunya ya biarpun tipis-tipis yang penting keluar aman. Bisa pilih saham lain. Jangan ada penyesalan misalnya dari 3% balik 1% terus dia naik lagi. Ya udah biarin. Berarti bukan rezeki tapi resikonya kan Bapak Ibu bisa dibawa minus. Itu aja. Ya tapi kembali ke masing-masing ya. Karena belum tentu semua orang bisa nerima atau nyaman dengan strategi yang saya tadi coba ulas ya. Ya kembali ke masing-masing, bisa dimodifikasi, bisa diubah, gak ada yang salah di market. Yang salah itu cuma satu, suka memaksakan strateginya untuk dipakai banyak orang. Ya itu yang salah ya. Karena di market ini bermacam-macam strategi, banyak cara untuk mencari profit.
ya. Jadi seperti itu aja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan kembali cuan.